memang penguatan terhadap konsep dominus litis itu kemudian semakin mengemuka, bahkan diatur lebih secara eksplisit di dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ketentuan pasal 111 ayat 2 ya, yang memungkinkan jaksa itu diberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan ya, apabila kepolisian dianggap tidak bekerja secara baik dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi yang ingin mau saya katakan adalah kalau kita bicara dalam perspektif yang konstitusional, maka kita harus kembali lagi pada konstitusi kita. Di Undang-Undang Dasar 1945 di ketentuan pasal 30 ayat 4 itu disebutkan bahwa institusi kepolisian ya itu disebut sebagai satu alat negara yang tugasnya itu adalah melakukan perlindungan, pengayoman ya, menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum ya, itu kuncinya. Jadi melakukan penegakan hukum di dalam soal bagaimana menjaga ketertiban ya, dan sebutnya ketertiban lah di dalam sistem hukum kita. Oleh sebab itu tafsir konstitusional ini menggambarkan bahwa posisi institusi kepolisian itu memang secara orisinal ya, berdasarkan original intent daripada pembentukan konstitusi itu, maka bisa kita sebut bahwa salah satu tugas untuk menegakkan hukum itu adalah diberikan kewenangan penyidikan dan penyelidikan. Nah, ini yang menjadi satu problem besar ketika dihadapkan dengan soal memperluas kewenangan jaksa. Di satu sisi, kejaksaan sendiri kalau kita lihat juga dalam konstitusi, dia masuk dalam tidak secara eksplisit ya disebut di dalam konstitusi. Kalau kita baca ketentuan di dalam bab 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, di pasal 24 ayat 3 itu disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman maka nanti akan dibentuk yang namanya badan-badan yang memang dia memiliki fungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman itu. Nah, itulah yang kemudian lahirlah yang namanya Undang-Undang Kejaksaan. Nah, ini yang mesti kita harus dudukkan secara konstitusional dulu agar kita memahami bukan soal apakah kewenangan ini bisa dilakukan atau tidak, atau penerapan dominus litis itu bisa dilakukan atau tidak, dengan mempertimbangkan misalnya berbagai aspek ya. Paling tidak hari ini orang kemudian banyak menggambarkan atau mencoba melakukan perbandingan dengan berbagai macam sistem hukum yang ada di berbagai negara ya, termasuk misalnya di Prancis, di Belanda, kemudian di Jerman dan sebagainya, yang dimana memang diberikan kewenangan yang cukup luar biasa terhadap kejaksaan. Tetapi di satu sisi kita harus memahami ya bahwa ada situasi konstitusional yang tidak bisa kita abaikan, bahwa sistem hukum kita itu memang kalau istilah Yahya Harahap itu memang istilah sistem hukum kita itu bukan pure civil law, tetapi memang sistem hukum kita itu sudah mengalami sistem hibrid atau pencampuran di dalam sistem hukum kita. Nah, ini yang jadi masalah, itu poin pertama. Yang kedua, apa urgensi sebenarnya ketika konsep dominus litis ini diterapkan kepada kejaksaan? Satu yang mau kita kritik daripada penerapan konsep ini adalah bahwa pelimpahan kewenangan yang berlebihan yang berpusat pada satu institusi penegakan hukum itu berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau bisa kita sebut sebagai abuse of power itu. Kalau kekuatan institusi itu dia menjadi super body ya, melemahkan institusi-institusi penegak hukum yang lain, maka ini akan jadi masalah di dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu tidak bisa serta-merta konsep ini kemudian diterapkan atau dipraktikkan di dalam sistem hukum kita, karena mengingat pembagian kekuasaan di dalam perumusan penegakan hukum itu telah dibagi di dalam subordinat yang memang ditentukan oleh undang-undang, baik itu undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan maupun undang-undang KPK ya, termasuk ada KPK-nya di dalam. Nah, ini yang mesti dilihat pada posisi itu. Jaksa sebagai penyelidik dan penyidik tentu memang begini, kalau kita perlukan misalnya kewenangan yang penuh semacam ini, tentu yang kita butuhkan adalah kontrol yang kuat terhadap, atau paling tidak pengawasan yang kuat terhadap kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan. Sebab ketika itu tidak dilakukan secara baik, maka akan jadi
soal di kemudian hari. Kalau kita hanya mengandalkan komisi kejaksaan, tentu ini akan jadi problem lagi. Bagaimana institusi ini, apalagi dia berada di bawah lembaga eksekutif yang menjalankan kekuasaan kehakiman, akan ada potensi yang luar biasa ketika kewenangan ini diberikan. Paling tidak kejaksaan ini bisa dijadikan sebagai alat kepentingan politik untuk satu kasus-kasus tertentu, ya, yang mungkin itu diinginkan oleh negara dan sebagainya. Itu yang tidak boleh kita dorong ke sana. Nah, ini yang jadi problemnya. Oleh sebab itu menurut saya bahwa hari-hari ini, ya, pendekatan sistem hukum kita sebenarnya sudah tepat menggunakan pendekatan yang diferensiasi fungsional, ya, diferensiasi fungsional. Konsep ini sebenarnya dia sudah memberikan satu ekuivalen yang sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip check and balance. Artinya pembagian tugas dan wewenang itu sudah dilakukan secara baik. Hierarkis, tetapi lembaga sifatnya setara, gitu, sehingga nanti akan menimbulkan ego sektoral antar lembaga yang kemudian akan memunculkan berbagai macam friksi di dalam kelembagaan itu sendiri, gitu. Dan oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.